Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gua mau membahas satu topik yang kalian sebenarnya semua tahu, tapi kalian semua pasti melupakannya kalau sudah emosi, yaitu adalah sabar woi. Nah itu dia. Mari kita bahas. Oke guys, jadi kalau kalian mau ngelihat contoh sabar woi di jalan raya, kita bakal langsung nemuin depan mata, yaitu semua orang pinjalan ini. Dan itu motor unik sekali. Nah kita pertama harus ngasih jalan dulu, tapi perlahan jalan, sip, pelan-pelan. Nah kalau udah di jalanan seperti ini tidak ada yang sabar pasti. Jadi semuanya yang penting ngegas dan ngegas. Nah jadi tapi kali ini gue mau membahasnya itu bukan sabar woi di jalan raya, karena sekitar beberapa tahun yang lalu gue sudah pernah membahas sabar woi di jalan raya. Jadi kali ini yang mau gue bahas adalah sabar woi di sosial media. Nah kenapa sosial media? Pertama karena sekarang gue ngelihat banyak sekali contoh-contoh, banyak influencer, banyak selebgram, banyak motovlogger, banyak makhluk-makhluk yang mempunyai sosial media yang tidak sabar menggunakan sosial media. Jadi sosial media ini kan sekarang platform yang digunakan seluruh umat manusia. Semua orang pakai, dari yang umurnya masih kecil, umurnya udah gede, dan yang udah tua juga, semuanya menggunakan gitu loh. Nah, gua mau bahasnya di sini adalah kita harus sabar menggunakan sosial media. Kenapa begitu? Kenapa harus sabar? Padahal cuma sosial media gitu bang. Gua melihat banyak banget orang sekarang ngepost something tidak dipikir dulu. Jadi yang dipost dulu, pas sudah viral, pas sudah dimaki masyarakat, baru menyesal di kemudian hari. Nah itu kan jadi suatu problem gitu kan. Bahkan gua pun pernah mengalaminya, dimana gua ngepost sesuatu yang ternyata gua salah, habis itu jadi blunder. Tapi di sini gua nggak mau bahas terlalu luas. Kalau misalnya kita bahas terlalu luas, pasti kalian bakal kepikiran, oh bang, kasus yang artis bikin konten YouTube KDRT itu ya. Bukan itu yang mau gue bahas. Tapi gue kepengen membahas tentang motovlogger atau selebgram atau otomotif. Kenapa kan? Cuacanya mulai gak jelas nih. Apa? Mulai dingin. Iya nih mau hujan kayaknya nih. Iya, lu mau jas hujan? Apa? Mau jas hujan nggak? Gak, baru to ride bro. Oh berserait. Hajar hujan. Nah jadi gue mau fokus ke otomotif dulu nih. Yang gue lihat di sosial media ya, dari yang motovlogger maupun kayak yang Instagram yang membahas tentang permotoran kok gini kok gitu. Jadi banyak banget yang bikin konten, udah misalnya dapat kejadian nih di jalan raya yang dia sebel banget atas kejadian itu, atau misalnya nggak sebel deh, pokoknya dia kepingin ngepost tapi dia nggak berpikir dulu, akhirnya dipost sama dia. Pas sudah jadi kasus, pas sudah viral, pas sudah dibicarakan sana sini, abis itu kebingungan, aduh kayaknya gue salah. Nah kalau udah kayak gitu susah cuy. Orang kalau udah berbuat salah di sosial media sampai mati ya diingat gitu loh. Jadi banyak sekali, banyak. Ayo bang, bisa bang? Yuk mari. Gua ambil satu kejadian deh nih. Gua ada satu kejadian pas gua motoran dulu. Habis itu kejadiannya itu dimana tiba-tiba ya ada kejadian lah, kecelakaan di jalan raya waktu itu. Parah banget kejadiannya. Habis itu gue record dan menyebalkan lah kejadiannya. Tapi gue waktu itu mau ngepost, gue udah kepengen ngepost. Gue tahu banget kalau gue post nih, ini bakal jadi topik hangat dan bisa mendidik dan bisa dapat views, bisa dapat AdSense. Pikirannya kemana-mana, gak usah munafik ya, pasti kepikiran bakal sampai situ gitu kan. Tapi pas udah diedit, udah gua edit loh cuy, udah gua upload, tinggal gua publish, gua public tuh video. Gua konsul sama sepupu gue waktu itu yang paham hukum dan lain-lain gitu. Nah dia menyampaikan ke gua, lu jangan buru-buru kayak gini, lu jangan asal-asal mau ngepost aja nih, lu bakal bermasalah sama ini. Gue bilang, loh tapi kan kejadian ini gue cuma ngerekam yang pendapat gue, dan kejadian itu gue tidak terlibat sama kejadian itu, gue bilang gitu. Kata dia, lu harus pikirin dulu sebelum lu post apa efek kedepannya, kata dia. Ya udah akhirnya gue pikir-pikir, dan bener yang dia sampaikan, bahwa kalau gue post itu jadinya nggak bagus buat masa depan gue juga, buat orang yang menjadi korban juga, dan pastinya ya jadi hal nggak baik gitu loh. Jadi ya mending dihindari. Jadi tips gua di sini, kesimpulan dari konten ini sebenarnya adalah
buat teman-teman yang mempunyai sosial media, yang sekarang mempunyai platform itu kan, platform buat menyampaikan pendapat kalian. Habis itu juga kalian misalnya punya followers nih, satu orang kalian bisa rubah cara pola pikirnya, itu sudah luar biasa sekali. Berarti semua orang sekarang tuh influencer sebenarnya gitu kan. Tapi tips dari gua adalah sekarang tuh kalau mau ngepost sesuatu dipikir dulu, jangan ikutin ego. Jangan. Kalau kalian ikutin ego, yang ada kalian pusing di kemudian hari. Misalnya kalian post sekarang jebret, wah viewsnya gede, wah ajib nih, wah ada yang dukung gue. Tapi kalau followers gue lihat apa adanya kayak ke gue. Habis emang dari awal kan gue minta kalian apa adanya ke gue gitu kan. Tapi yang gue lihat adalah orang tuh setelah baru di post 24 jam atau 2 hari, baru tuh yang non followers, non subscriber itu baru mulai menonton videonya. Nah di situ itu baru komentar yang apa adanya, yang sesungguhnya, yang beneran ada gitu loh. Jadi kalau kalian mau tahu sesungguhnya komentar yang bener itu biasanya 2 hari kemudian. Nah itu di situ baru dites tuh, oh ini ternyata konten gue salah. Belum lagi nanti kalau viral, rame di Twitter, jebret, itu bahaya juga. Rame di TV, wah lebih bahaya lagi. Setelah TV, aduh jangan sampai deh kalian udah masuk TV, habis itu dibahas juga di YouTuber lain. Lebih menyakitkan dibahas sama YouTuber lain dibanding sama TV. Kalau udah YouTuber lain, itu YouTuber gini-gini YouTuber atau misalnya TikTokers atau siapapun yang mempunyai followers yang membahas, itu mereka punya influence untuk followersnya itu untuk nyerang channel lo sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai kalian membuat hal-hal yang seperti itu yang berbahaya. Ini gue nggak ngomongin konten crash atau apa, enggak ya, tapi maksud gue keseluruhan konten sih, lebih ke keseluruhan konten. Seperti beropini ini aja, ini gue mikir banget sebelum buat video ini. Gue tidak ada niatan untuk menyindir siapapun. Ini video pure edukasi, pure pengalaman pribadi, karena gue sendiri pernah mengalaminya bro dan sis. Gue pernah mengalaminya sendiri, dimana gue udah ngupload, gue wah kayaknya menarik nih, gue upload nih, oke jebret, gue dapet berapa ratus ribu views. Habis itu gue nggak tenang sendiri, akhirnya gue delete. Jadi sebelum kasus yang tadi gue bilang, itu pun sudah pernah gue kepleset gitu loh. Semua orang bakal kepleset saat berkreasi di platform manapun. Dan saat udah kepleset, itu waktunya kita belajar, bukan waktunya kita marah-marah, bukan waktunya kita menyalahkan siapapun, bukan waktunya kita malah menyasarkan diri ke hal-hal yang gak baik gitu kan. Jadi gitulah guys untuk pendapat gue sabar woi kali ini. Mungkin nanti ada sabar woi yang lain. Jadi kita udah bahas sabar woi di jalan raya. Jadi baru sabar woi di jalan raya dan sabar woi di sosial media. Oke guys, itu aja dari gue. Please ride safe as always. Gue gak bakal minta kalian untuk subscribe karena itu hak kalian. We see you in the next video. Goodbye.